Setelah banyak melihat hal aneh, saya udah mulai males. Apa dunia kamu masih lama? Lewat mana kamu ke dunia kamu? Tanya saya. Lewat mana? Saya tinggal bawa kamu saja ke dunia saya. Ini cuma mau nunjukin aja ke kamu kalau dunia seperti ini bukan dunia kami, kata dia. Masuk. Bukan dari tadi aja ngajak. Ngapain lihat-lihat orang yang mati penasaran? Gendong-gendong bayi, berlumuran darah dan lain-lain. Tiba-tiba ruh saya seperti debu yang terbang. Gak tahu, gak bisa lihat apa-apa. Cuma cahaya-cahaya putih, biru, hijau yang melintas begitu cepat. Dan ketika saya sadar, saya udah melayang di atas sebuah tempat, di mana banyak anak-anak kecil yang lari-larian. Ada bangunan-bangunan dengan adat Jawa. Dan saya berhenti di depan sebuah istana mewah, bertembok batu-batu tinggi. Dan ada dua penjaga yang saya ingat salah satu dari mereka adalah jin yang mau nangkep saya di alas roban waktu itu. Ternyata dia gak seserem yang saya bayangin dulu. Karena malam, saya cuma lihat badannya yang tinggi besar dan agak hijau. Tapi ternyata, ya emang gitu, tinggi besar dan hijau. Dua jin penjaga tadi agak membungkuk waktu saya dan dia melangkah masuk. Saya masih berpikir, dia ini ratu atau apa? Kok sampai pada hormat banget sama dia? Pas pintu utama terbuka, nampak seorang ibu-ibu yang mengenakan pakaian Jawa dan kain panjangnya yang turun dari kursi dan berjalan ke arah saya. Loh kok, ini kan ibu-ibu yang waktu itu di mimpi saya. Dan tiba-tiba, dia membungkuk dan mencium kaki si ibu-ibu itu. Bunda, kata dia. Oh, ternyata ini toh ibu ratu, penguasa alas roban. Aroma wanginya khas banget, dan paras mukanya benar-benar bijaksana sekali. Istana ini benar-benar indah banget. Banyak ornamen-ornamen dan kaligrafi Arab yang terbuat emas, dan permata yang berkilauan. Sesekali saya coba sentuh permata-permata itu dan rasanya dingin banget. Yang masih saya kurang paham adalah bahwa badan saya ini berbentuk keruh, tapi kok masih bisa merasakan dingin, hangat, dan terasa banget jika dicubit. Saya perhatikan bagian tubuh saya yang pernah ada bekas luka, tapi semuanya hilang. Oh, ini toh yang dibilang ruh atau arwah. Saya benar-benar bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan melihat dunia makhluk ciptaannya selain bangsa saya manusia. Saya duduk berdua dengan dia di sebuah pendopo depan istana sambil mengagumi dunia yang baru saja saya datangin. Semua bergerak sangat cepat dan saya lihat ada para pengawal istana yang terbang dengan cepat dan masuk ke istana. Ada tamu yang datang dari selatan, kata dia. Tamu? Siapa? Tanya saya. Belum sempat dia jawab, saya lihat ada rombongan dari atas yang turun pas depan istana. Pakaian mereka dominan hijau dan dilapisi motif emas. Di tengah rombongan ada wanita yang tingginya sekitar 180-an cm. Saya tahu karena tinggi saya 170. Dan pas saya berdiri, dia terlihat lebih tinggi sedikit dari saya. Pas saya mau tanya, itu rombongan dari mana? Ke dia. Saya tengok dia sudah gak ada. Kemana ini orang? Saya lihat di depan istana Ibu Ratu dan petinggi-petinggi kerajaan berdiri menyambut kedatangan rombongan tadi. Termasuk dia yang tahu-tahu udah ada di samping ibunya. Rombongan tadi didominasi oleh wanita, dan salah satu dari mereka menatap ke saya sambil tersenyum dan menundukkan kepala. Saya sambut dengan senyum dan tundukkan kepala saya. Lalu rombongan tadi memberikan bingkisan berupa kotak dan surat yang langsung diterima oleh Ibu Ratu. Setelah memberikan bingkisan dan surat tadi, rombongan itu langsung terbang lagi dan dengan cepat hilang dari penglihatan saya. Itu tamu dari kerajaan laut,
Tiba-tiba suara dia terdengar di samping saya. Astaga, bisa nggak sih nggak ngagetin? Kata saya agak sewot. Di dunia kami, hal ini udah biasa, kata dia. Selatan, jangan-jangan kamu... Sebelum saya mau sebut penguasa Laut Selatan, dia langsung motong percakapan saya. Iya, jangan sebut nama itu sembarangan. Dalam dunia kami, menyebut nama sama dengan memanggil. Karena itulah jika ada bangsa kamu sanggup berkomunikasi dengan kami jarang menyebutkan nama asli kami ke siapapun, kata dia. Oh, pantas dari awal kamu gak pernah sebutin nama sebagaimana layaknya perkenalan di dunia aku ya? Tanyaku. Ya, karena aku gak mau bohong sama kamu. Dalam dunia aku termasuk yang berkedudukan tinggi dan harus jaga etika aku sebagai petinggi dari dunia yang kamu sebut jin. Ah, gak adil dong. Masa kamu tahu nama aku? Aku gak tahu nama kamu, jawab saya. Dia menggeleng sambil tersenyum. Aku yakin suatu saat kamu akan cerita sama orang tentang hubungan ini. Karena dari awal kamu sudah begitu kan? Dan aku gak mau ketika ada jin dari kerajaan lain tahu. Mereka akan menertawakan kerajaan aku karena tidak bisa jaga etika. Ya juga sih. Dari awal saya udah cerita ke abang saya dan Parman. Kalau dari awal dia sudah menyebutkan namanya, mungkin saya juga udah langsung cerita ke mereka. Ayo jalan-jalan, kata dia menarik tangan saya. Saya pikir kata-kata jalan-jalan benar-benar jalan kaki, ternyata terbang. Saya diajak berkeliling dunia dia, ada tempat-tempat ibadah, ada bangunan seperti rumah, dan sesekali saya melihat dia menyapa sebangsanya dengan ramah. Situasi di sana agak beda dengan dunia kita. Yang saya ingat langitnya terasa agak berwarna jingga. Masih banyak daratan luas dan ada air sungai mengalir mengelilingi istana. Udaranya sejuk banget dan tanahnya terasa enggak terlalu keras. Kita balik ke istana untuk pamitan ya sama ibu, kata dia di tengah perjalanan. Saya mengangguk tanda setuju. Tidak ada hitungan menit, tiba-tiba saya udah berada di depan gerbang istana. Dan kembali, dua pengawal tadi masih tegak berdiri di samping gerbang. Mereka membungkuk dan kami pun masuk untuk bertemu sang ratu. Kali ini saya ikut membungkuk ketika dia membungkukkan badannya ke hadapan ratu. Tapi si ibu dengan cepat menahan gerakan saya dan membangunkan kembali badan saya. Nah, kita beda alam. Tidak boleh kamu manusia membungkuk kepada bangsa kami. Dan kami pun begitu. Kita diciptakan untuk saling berdampingan, kata ibu itu. Astaga, bijaksana sekali beliau. Dan kamu, sambil menengok ke arah anak perempuannya. Tidak sepantasnya kamu memiliki keinginan berlebih dengan bangsa manusia. Kamu harus bersikap besar. Kamu adalah anak ibu. Harus jaga etika. Dari mata sang ratu terlihat jelas ada kekecewaan di situ. Kamu harus ingat kata-kata ibu ya nak. Lanjutnya lagi sambil mencium kening putrinya. Baik bu, kami pamit, kata dia. Dan kembali badan saya terasa seperti debu yang ditiup angin, ringan banget, dan tiba-tiba perut saya sudah kembali ke raga saya. Saat saya membuka mata, saya dengar ada orang yang lagi baca Yasin dan orang-orang sudah memenuhi ruang tamu saya. Badan saya ditutupin kain coklat dan kedua tangan saya sudah berada di atas dada bertumpukan. Seperti orang mati. Semua orang kaget pas saya sedikit membangunkan badan saya. Ada yang lari, ada yang bengong, tapi nyokap langsung meluk saya. Setelah kejadian itu udah hampir seminggu saya nggak dengar lagi suara-suara dia. Sampai pada satu kejadian di mana saya tabrakan dan stang motor saya pas mengenai pinggang saya. Pikir saya, kok dia nggak ngasih peringatan sih?
kalau bakal ada kejadian kayak gini. 2 hari setelah kejadian saya ditabrak. Akhirnya dia membuka percakapan kembali. Kamu itu ceroboh, naik motor kencang-kencang tidak hati-hati. Kamu harus bisa jaga diri dong, Sa. Terdengar suara seperti nangis. Kamu kenapa sih? Lama gak nongol, datang-datang marah-marah. Tanya saya. Aku udah mikirin perkataan ibu soal hubungan kita yang beda alam, kata dia. Kok tiba-tiba saya jadi seperti patah hati ya? Padahal kan emang kudu begitu. Wah, udah tahu bakal gimana nih. Tapi kamu gak usah takut. Aku akan ada ketika kamu benar-benar membutuhkan. Aku akan selalu ngawasin kamu. Kamu pasti lebih bahagia dengan bangsa kamu sendiri, kata dia. Dan kali ini dia benar-benar terdengar nangis. Cinta kami bangsa jin bukan main-main. Kami jatuh cinta tidak mudah, dan kami membenci juga karena sebab hubungan kita memang berakhir, tapi masa depan kita tidak pernah tahu, kata dia. Tiba-tiba dada saya terasa sesak, seperti ada yang peluk, dingin, dan sangat terasa. Aku nggak tahu harus ngomong apa, tapi jika kamu sudah membuat keputusan, semoga itu yang terbaik, jawab saya, dan gak terasa air mata saya menetes. Lalu aroma harum tiba-tiba memenuhi isi ruangan kamar saya, dan gak terdengar lagi suara dia. Beberapa minggu berlalu dan saya ngerasa sepi banget, kayak benar-benar diputusin cewek beneran. Sampai saat ini memang kadang kalau sedang ada masalah yang saya rasa udah mentok, pasti ada kejadian yang membuat masalah itu tiba-tiba selesai. Kadang di luar logika banget. Pas saya merit misalnya, kayak ada bisikan samar-samar yang bilang, kamu udah bener milih perempuan, anak-anak kamu bakal jadi orang-orang hebat nantinya. Dan pas mau acara akad nikah berlangsung, langit gelap banget dan hujan mulai turun rintik-rintik. Saat saya ngerasa acara bakal sedikit kacau karena takut rombongan besan dari keluarga saya kejauhan. Tiba-tiba hujan terhenti dan langit kembali terang. Feeling saya sih, dia masih ada dekat saya, bahkan sampai saat ini.